Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini adalah malam Ahad pertama di bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran, bulan hijrah, dan bulan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rabiul Awwal bukan hanya kelahiran atau maulid, tapi juga hijrah dan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya di bulan ini, bulan Rabiul Awwal. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari tafsir Al-Quran. Dan pembahasan tafsirnya kita akan coba tuntaskan ayat ke-18, kemudian insya Allah nanti pindah ke ayat ke-19. Pada pembahasan sebelumnya, ayat 17 sudah kita bahas, kemudian mulai masuk ayat ke-18, tapi ayat ke-18-nya belum selesai. Baru sebagian bahasan yang kita sampaikan, maka kita akan coba tuntaskan di ayat ke-18 dan insya Allah setelah itu masuk ke ayat ke-19. Kita mulai dari ayat ke-17 terlebih dahulu, meskipun tidak akan kita jelaskan, tetapi kita bacakan supaya nyambung dengan pembahasan ayat 18 dan 19. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Lalu di ayat ke-18-nya sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah tafsiran untuk menjelaskan yaumal fasl. Penjelasannya adalah pada ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaumal fasli tadi, ya hari kiamat tadi adalah yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari yunfakhu ditiupkan fis-suri pada sangkakala, fatatuna kemudian kalian datang afwajan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong atau berjamaah-jamaah. Nah, ini yang sudah sempat kita bahas pada saat itu. Bahasan yang sudah kita sampaikan adalah bahwa yang pertama, yauma di sini adalah tafsiran. Jadi ayat Quran di ayat ke-18 surat An-Naba ini menjelaskan tafsir, menjelaskan atau jadi tafsir dari ayat ke-17-nya. Inna yaumal fasli, kemudian dijelaskan di ayat berikutnya yauma yufakhu. Jadi yauma yufakhu itu adalah penjelasan untuk yaumal fasli. Dan kita semua ketahui bahwa tafsiran terbaik adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang terbaik itu tentu tidak semuanya selalu berdampingan. Kadang tafsirannya berada pada surat yang lain di ayat yang lain. Tapi pada ayat ini tafsirannya berdampingan. Jadi ayat ke-17 dijelaskan di ayat ke-18-nya. Di yauma yunfakhu fis-sur. Tentu salah satu dari sekian banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari tafsir seperti ini, inilah pentingnya kita yang membaca Al-Quran, apalagi kalau mengimami sholat, untuk membaca dengan memperhatikan maknanya. Karena bisa jadi ketika kita hentikan, maknanya belum tuntas, maknanya belum selesai. Kalau contoh yang paling sering disebutkan oleh sebagian ulama adalah kalau misalnya memotong dan maknanya bisa sangat fatal. Misalnya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Lalu berhenti sampai di situ, itu selesai. Padahal yang dimaksud adalah orang yang sholat seperti apa, dijelaskan di ayat berikutnya. Nah, di situ para ulama mengatakan tidak boleh dipotong, tidak boleh diberhentikan di situ meskipun akhir ayat.
Karena akhir ayat tadi baru cuma potongan kalimat yang belum tuntas. Sama seperti kalau kita menyebutkan kalimat, kita mau menjelaskan sesuatu tapi belum selesai. Misalnya kita mengatakan malam ini saya akan, terus belum selesai. Orang penasaran akan apa? Jadi mau mengerjakan apa? Orang penasaran dan masih ditunggu kalimat berikutnya karena memang kalimat yang tidak sempurna. Orang pasti menunggu kalimat berikutnya. Nah, di sini di yauma yunfakhu fis-sur inilah penjelasan untuk ayat sebelumnya. Ayat ke-18 surat An-Naba ini menjadi penjelasan ayat ke-17. Kemudian penjelasan yang lain, penjelasan tambahan yang lain selain yang sudah disampaikan, ketika disebutkan fatatuna afwaja, kemudian kalian datang berkelompok-kelompok, salah tafsiran yang ada saat itu yang kita sampaikan adalah bahwa sebetulnya ini ada kalimat yang dihilangkan. Ketika ditiupkan, proses sebelumnya adalah apa? Dihidupkan. Tidak tiba-tiba langsung datang. Karena asalnya apa? Asalnya semua diwafatkan. Pada tiupan pertama semua manusia diwafatkan. Pada tiupan kedua manusia dihidupkan. Nah, berarti ada kalimat yang dihilangkan. Kenapa? Karena sudah dianggap bisa dipahami. Dan dalam bahasa, bukan hanya bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun kita kadang-kadang menghilangkan satu dua kata yang kita hilangkan dengan sengaja karena bisa dipahami. Meskipun kalimatnya dianggap kalimat yang tidak sempurna, tapi bisa dipahami maknanya. Jadi bukan persoalan kalimat sempurna dan tidak sempurna, tapi dipahami atau tidak. Yang paling gampang contohnya kalau misalnya kita ditanya, sudah makan malam belum? Kita cuma menjawab sudah. Itu kan sebetulnya kalimat tidak sempurna. Ya, sebetulnya ada kalimat sebelum, ada kata sebelumnya dan sesudahnya saya sudah makan. Tapi kalimat itu terlalu panjang. Cukup dijawab sudah, orang langsung paham. Tidak perlu saya sudah makan. Apalagi kalau panjang, saya sudah makan malam hari ini. Orang merasa kesuwen dari kelamaan kalimatnya. Singkat aja, yang penting bisa dipahami. Nah, Al-Quran juga menggunakan prinsip yang sama. Biasa kadang-kadang beberapa kata dihilangkan dengan sengaja karena apa? Bisa dipahami. Jadi tidak perlu dilengkapi karena bisa dipahami. Ketika disebutkan fatatuna afwaja, sebetulnya setelah ditiupkan sangkakala, apa yang terjadi? Pertama, manusia dihidupkan kembali. Pertama hidup dulu sebelum datang. Hidup, kemudian yang kedua dibangkitkan dari kuburan. Setelah dihidupkan, kemudian dibangkitkan dari kuburnya, baru nanti datang berkelompok-kelompok. Itu nanti tahap berikutnya. Sebelum itu apa? Dihidupkan. Tetapi kata dihidupkan, dibangkitkan, itu sudah tidak perlu disebutkan karena apa? Sudah bisa dipahami. Karena tiupan pertama semua makhluk diwafatkan, tiupan kedua semua manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, selanjutnya yang waktu itu belum tuntas adalah pada saat kita menafsirkan fatatuna afwaja. Kemudian kalian datang afwajan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Yang ini tafsirannya sangat beragam. Karena para ulama berkaitan dengan fatatuna afwaja. Di tatuna afwaja, sebelum lanjut, kemudian kalimat yang digunakan adalah fa. Fatatuna afwaja. Fa itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya litaqib, untuk menunjukkan bahwa peristiwa sebelumnya dengan peristiwa sebelum huruf fa dengan peristiwa sesudah huruf fa itu sangat berdekatan. Jadi antara yauma yunfakhu fis-sur, antara ditiupkannya sangkakala dengan tatuna afwaja itu seakan-akan begitu dekat. Maka menggunakan huruf fa. Seakan-akan jedanya dekat. Beda dengan kalau menggunakan kata summa. Kalau summa bisa agak lama. Bisa jedanya agak lama atau bahkan agak panjang. Nah, tetapi kalau fa itu seakan-akan dekat untuk menunjukkan bahwa peristiwanya bisa berlangsung dengan sangat singkat. Dan semua itu tentu menunjukkan maha kuasanya Allah SWT. Gimana caranya semuanya
Dan manusia yang dihidupkan bukan 1 juta 2 juta orang, bukan 1 2 miliar. Bayangkan manusia sejak yang paling pertama sampai manusia yang paling akhir yang pernah ada di muka bumi. Mau laki, perempuan, mau di zaman kapanpun, semuanya dibangkitkan dan dalam waktu yang sangat singkat. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah SWT. Jadi tidak perlu proses yang panjang, tidak perlu proses yang lama. Kalau kita ini kan mengumpulkan orang, yang paling repot itu kan mengumpulkan orang banyak ya. Kalau kita bikin acara apa saja, semakin banyak orangnya, semakin panjang prosesnya. Karena orang itu terlalu banyak. Tapi sekaligus itu juga menunjukkan kelemahan manusia, karena memang kita punya keterbatasan. Allah SWT sanggup mewujudkan itu semua dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian fatatuna afwaja umumnya ditafsirkan dengan afwajan, itu artinya tawaifa wa jamaah. Ada kelompok-kelompok. Kalian datang berkelompok-kelompok. Kalau tafsirnya Thohir bin Asyur dalam Tahrir wa Tahwir diartikan kelompoknya itu secara garis besar dibagi dua, mukminin dan kafirin. Jadi kelompoknya ada dua kelompok besar, kelompok orang-orang beriman dan kelompok orang-orang kafir. Jadi dua kelompok dari kaum mukmin dan orang kafir. Hanya itu. Nah, kemudian dikasih keterangan tambahan wa kullu ulaika aqsamun wa maratib. Dari masing-masing itu nanti kemudian bertingkat-tingkat. Orang-orang beriman juga bertingkat-tingkat. Orang kafir juga bertingkat-tingkat. Dan inilah yang diyakini di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang beriman itu bertingkat-tingkat dan orang kafir juga bertingkat-tingkat. Maksudnya, orang beriman bisa jadi ada orang beriman yang tingkat ketaatannya, tingkat kesolihannya, tingkat ketakwaannya berada pada tingkat yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya. Tapi semuanya masih dalam barisan atau kelompok orang-orang beriman. Yang kedua, ada yang kafirin dan juga bertingkat-tingkat. Dan ini hubungannya nanti dengan surga. Surga juga bertingkat-tingkat. Ada surga yang paling tinggi yang ditempati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya, begitu seterusnya. Itu sebabnya pada saat kita membaca beberapa hadis misalnya atau beberapa Quran, ketika kita membaca bagaimana orang mendapatkan kedudukan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, berarti derajatnya tinggi. Misalnya Rasul SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini." Saya dengan orang yang menanggung, yang mengurusi anak yatim itu seperti ini. Lalu beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama ini menunjukkan betapa dekatnya derajat orang yang mengurusi anak yatim dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kedudukannya tinggi karena dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semua sepakat surga dengan semua tingkatannya sampai yang paling rendah pun semuanya berisi kenikmatan. Ini surga yang paling rendah serendah-rendahnya, isinya semuanya kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh orang, malah imro'at wala udhunu sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Semuanya tapi kenikmatannya bertingkat-tingkat. Nah, ketika surga bertingkat-tingkat, maka orang yang akan masuk juga berbeda-beda. Itulah sebabnya juga bertingkat-tingkat. Orang beriman bertingkat-tingkat. Dan memahami hal seperti ini selain dengan dalil Quran dan hadis, yang kedua kita bisa lihat sehari-hari. Kita bisa lihat sehari-hari kaum muslimin, orang-orang beriman berbeda-beda dalam banyak hal. Kita lihat misalnya sholat ini, sholat maghrib, ada yang berada pada shaf pertama dan membiasakan untuk berada di shaf pertama dan jarang berada di shaf yang kedua atau ketiga. Tapi ada yang kadang-kadang di shaf kedua, ada yang langganan di shaf ketiga, ada yang langganan masbuk. Sholat, tapi masbuk itu menjadi kebiasaan.
Yang satu teladan, yang satu telatan. Ya. Bedanya huruf D dan huruf T. Ya. Yang satu berada di saf pertama, yang satu berada di saf yang terakhir. Biasa telat. Nah, ini contoh, dan tidak mungkin di hadapan Allah SWT akan diberikan kedudukan yang sama. Ini sholatnya. Kita belum bicara tentang kekhusyuannya, kesungguhannya. Kita belum bicara. Ini yang terlihat saja tidak mungkin disamakan. Karena apa? Karena seperti yang selama ini kita juga yakini berangkat dari firman Allah SWT, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan seberat dzarrah pasti akan dinilai oleh Allah SWT, akan dihargai dan diberikan pahala sesuai dengan yang telah dilakukan. Maka sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan pasti membuat kita berada pada tingkatan yang berbeda. Itu sholat. Baca Quran. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak para pembaca Al-Quran, siapapun di antara kita, diminta untuk membaca Iqra, kemudian apa? Bacalah, wartaqi, kemudian naik. Jadi kedudukan kita di surga itu nanti sesuai dengan apa yang kita baca. Kemudian Iqra, wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca, kemudian nanti derajatnya naik dan kita diminta membaca dengan tartil sebagaimana kita membaca di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Artinya, kalau yang baca dan bacanya sedikit berarti dapat posisi di surganya di bawah yang membacanya lebih banyak. Semakin banyak berarti semakin tinggi. Yang sehari membaca Al-Qur'annya cuma 5 menit dengan yang 10 menit pasti berbeda. Dengan yang 15 menit, dengan yang 20 menit, dengan yang dan begitu seterusnya. Tidak mungkin sama. Nah, ini menunjukkan bahwa itu bertingkat-tingkat. Kedudukan orang yang beriman ketika masuk dalam surga bertingkat-tingkat, orang kafir juga bertingkat-tingkat. Kita belum bicara tentang orang kafir, tapi untuk orang beriman, contoh-contoh ini bisa ditemukan dengan sangat mudah. Beberapa nas Quran, hadis juga menunjukkan hal tersebut. Nah, tentu kita juga berupaya untuk menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Makanya kenapa ayat-ayat yang ada, hadis-hadis yang ada juga memotivasi kita untuk menjadi yang terdepan. Di antara kalimat yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita ucapkan, diambil dari Al-Quran adalah kalimat fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kan artinya kita diajak untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, memperbaiki kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan, supaya apa? Supaya nanti pada hari kiamat kita berada pada kedudukan yang semakin tinggi. Orang lain zikir, saya juga zikir. Saya berusaha untuk zikirnya lebih banyak kalau memungkinkan banyak. Kalau yang tidak memungkinkan banyak, jadi lebih baik. Karena ada zikir yang tidak mungkin kita perbanyak. Seperti misalnya zikir dalam sholat. Bacaan dalam sholat kan tidak mungkin kita baca melebihi aturan yang ada. Misalnya takbir, Allahu Akbar. Setiap takbir pasti dapat pahala. Tapi kan nggak mungkin ketika takbir, misalnya pada saat takbiratul ihram kita mengucapkan takbirnya 2 kali supaya pahalanya lebih banyak. Ya nggak mungkin. Pasti 1 kali. Karena kalau 2 kali malah salah. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Bukan diperbanyak, tapi gimana caranya kita baca dengan baik. Takbir itu diucapkan dengan menghadirkan keyakinan dalam diri bahwa Allah itu agung. Jangan sampai kita mengucapkan takbir tapi tidak ada sikap mengagungkan Allah SWT. Nah, itu bagian dari memperbaiki. Maka kita berlomba fastabiqul khairat. Dan contoh seperti ini pernah juga ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menceritakan Abu Bakar As-Siddiq yang dijuluki Abu Bakar. Bakar itu artinya bersegera. Abu Bakar kenapa dijuluki seperti itu? Karena memang Abu Bakar ini orang yang tercepat atau berusaha untuk bersegera jadi yang terdepan dalam kebaikan. Jadi nggak mau jadi orang yang melakukan kebaikan tapi belakangan. Salah satu hadis yang menunjukkan itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kumpul, kemudian beliau tanya kepada sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?"
siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Lalu Abu Bakar mengatakan, ana, ya Rasul, saya. Kemudian yang kedua, tanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskina, siapa yang hari ini sudah memberi makan fakir miskin? Abu Bakar ngacung lagi mengatakan, ana. Bertanya lagi, man ada minkumul yawma maridah, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sahabat yang lain diam. Abu Bakar mengatakan, ana. Lalu pertanyaan keempatnya, man atba'a minkumul yawma janazatan, siapa yang hari ini sudah takziah? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana. Nah, ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar berusaha untuk menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Semua amal yang ditanyakan Nabi SAW, siapa sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan itu, dijawab oleh Abu Bakar dengan mengatakan, ana, saya. Sebagian ulama mengatakan bahwa bisa jadi pertanyaan itu belum malam, bukan seperti pertanyaannya bisa jadi masih pertengahan hari, hanya bisa jadi masih siang tanyanya. Kalimatnya ketika man asbaha minkumul yauma, siapa yang pagi hari ini. Pertanyaan ketika nyebut pagi, bisa jadi yang dimaksud adalah bahwa pada saat itu memang masih pagi-pagi. Masih pagi-pagi sudah tanya, ya, sudah tanya dengan pertanyaan siapa yang sudah berpuasa pagi. Artinya pertanyaan masih pagi, kemudian sudah nanya 4, semuanya sudah dikerjakan oleh Abu Bakar. Bayangkan 4 hal tadi, ini cuma salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Abu Bakar terdepan dalam kebaikan, belum hadis-hadis yang lain. Kalau itu ditanya kepada kita, kalau ini sudah malam, ini hampir isya, siapa di antara kita yang sudah 4 amal tadi kita kerjakan? Siapa yang sudah minum orang sakit? Dari sejak pagi lagi, sejak subuh sampai menjelang isya. Mungkin ada yang belum menjenguk orang sakit. Siapa yang sudah takziah? Belum. Mungkin ada yang mengatakan, nggak ada yang meninggal. Tapi yang sakit apa nggak ada? Kalau dianggap dua-duanya nggak ada, paling tidak 2 yang lain, puasa dan memberi makan orang miskin. Ini jelas memungkinkan karena apa? Sekitar kita pasti ada orang-orang yang membutuhkan santunan. Dan banyak fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan. Sehingga itu memungkinkan. Dan ada yang sampai isya seperti ini belum mengerjakan. Nah, ini yang dinamakan dengan orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan contoh yang lain adalah berinfak. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan kesempatan untuk berinfak, ada ajakan dari Nabi SAW untuk berinfak. Umar bin Khattab mengatakan, hari ini insya Allah saya akan mengalahkan Abu Bakar. Saya akan berinfak dengan setengah kekayaan yang saya miliki. Karena selama ini selalu kalah sama Abu Bakar. Abu Bakar selalu berinfak lebih banyak. Maka kemudian Umar berniat hari ini insya Allah berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Menghadirkan setengah kekayaannya ke hadapan Rasul SAW dan menyerahkan untuk dikelola, diatur oleh Rasul SAW. Ditasarrufkan, diserahkan ke yang membutuhkan, terserah pokoknya biar Rasul SAW yang bagikan. Rasanya sudah akan mengalahkan. Ternyata di luar dugaan, hari itu Umar bin Khattab melihat Abu Bakar membawa seluruh kekayaannya. Seluruh kekayaan diserahkan kepada Nabi SAW dan Umar bisa mengalahkan Abu Bakar. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana ada orang-orang yang ingin berusaha jadi orang yang terdepan dalam kebaikan dan ingin berada pada surga di tingkatan yang tertinggi. Tiap kita boleh dan memang dianjurkan untuk bercita-cita mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, tapi itu dibarengi dengan pertama keyakinan dalam hati, kemudian diwujudkan dengan ucapan lisan dan amal perbuatan. Nah, ini makna dari watatuna afwaja. Maka nanti akan ada 2 golongan besar, yaitu yang beriman dengan yang tidak beriman.
Yang beriman bertingkat-tingkat. Yang beriman bertingkat-tingkat. Kita masih punya kesempatan. Semua kita tanpa kecuali masih punya kesempatan untuk membenahi, untuk memperbaiki. Kalau kemarin kita masih punya beberapa kekurangan, masih banyak waktu yang kita abaikan, kita masih punya kesempatan. Kalau sekarang kita merasa bahwa kalau kemarin banyak peluang-peluang amal yang belum kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita masih punya kesempatan. Karena kalau mau jujur, banyak waktu yang kita abaikan tidak diisi dengan amal kebaikan. Berbanyak kadang-kadang kita naik kendaraan yang sebetulnya bisa berzikir tapi kita nggak berzikir. Kadang-kadang kita duduk dan kita tidak melakukan apa-apa. Berpikir tidak, berzikir juga tidak. Nah, ini makna dari fatatuna afwaja. Kemudian Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan ada orang-orang dengan berbagai macam modelnya yang menjadi tafsiran dari fatatuna afwaja. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, tafsir yang biasa kita kenal dengan nama tafsir Qurtubi, beliau sebutkan waruwiya min hadithi Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari hadis Mu'adz bin Jabal. Qultu, lalu saya tanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Bagaimana pendapat, ini minta penjelasan tentang ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini ayat ke-18 surat An-Naba. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi menyebutkan riwayat ini. Mohon maaf saya belum sempat mengecek rujukan yang lain selain yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Lalu beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW kemudian bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, laqad sa'alta an amrin azim. Anda bertanya dengan pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat agung. Kemudian arsala ainaihi baqiya. Lalu Nabi SAW meneteskan air matanya ketika ditanya yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kejadian seperti ini bukan hanya pernah dialami oleh Nabi SAW, tapi juga beberapa sahabat, beberapa tabi'in, beberapa ulama Islam ketika membahas tentang kiamat. Banyak di antara mereka yang menangis karena tahu gambaran tentang kiamat, lalu tahu apa yang ada pada dirinya, merasa belum siap dan tidak pantas dengan amal yang dimiliki untuk meraih surga yang Allah janjikan. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelalaian, masih banyak dosa yang sering dilakukan. Lalu kemudian beliau bersabda, yuhsyaru asyrata asnafin. Umat ini yuhsyaru asyratu asnafin min umatku ini akan dibagi dalam 10 kelompok. Ashtatan, dan itu masing-masing ada kelompoknya. Qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin. Allah pisahkan dari kelompok kaum muslimin yang begitu banyak, lalu dipisah-pisah. Wa baddala suwarahum, dan kemudian Allah ubah bentuk wajah mereka. Faminhum ala suratil qiradah. Di antara mereka ada yang bentuknya seperti kera. Yang kedua, wa ba'dhum ala suratil khanazir. Sebagian mereka ada yang bentuknya seperti babi. Wa ba'dhum munakkasuna. Arjuluhum a'lahum wa wujuhum yushabuna 'alaiha. Yang ketiga, ada yang posisi dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, lalu diseret. Kemudian yang keempat, wa ba'dhum amma yataraddadun. Sebagian mereka ada yang buta sehingga tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak ada yang menuntun. Yang kelima, wa ba'dhum summun bukmun la yaqilun. Yang kelima, sebagian mereka
bisu dan tuli, mereka tidak bisa berpikir. Yang keenam, wa ba'dhum yamdhuna alsinatahum. Ada yang menggigit lidah mereka. Di lidah mereka gigit sendiri dengan gigi yang mereka miliki. Lalu apa? Bukan cuma itu. Lidahnya itu kemudian keluar, digigit, dan lidahnya menjulur ala sudurihim sampai di dadanya. Yasilul qayhu min afwahihim lu'aban. Lalu mengeluarkan cairan dari mulutnya. Yataqadzaruna ahlul jam'i. Penghuni neraka merasa jijik dengan cairan yang keluar dari mulutnya. Yang ketujuh, wa ba'dhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Sebagian mereka dalam posisi tangan dan kakinya terputus. Yang kedelapan, wa ba'dhum musallabun ala judhu'in min nar. Sebagian mereka diikat di neraka dan kemudian dalam posisi seperti orang yang disalib. Kemudian yang kesembilan, wa ba'dhum ashaddun natanan minal jif. Sebagian mereka lebih menjijikkan, lebih bau busuk daripada bangkai. Kemudian yang ke-10, wa ba'dhum mulabbasuna jalabi basabiqatin min qatirani lasiqatin bijuludihim. Sebagian mereka ada yang diberikan pakaian, tetapi pakaiannya ini justru bukan dari pakaian yang menutup aurat, tapi pakaian yang berasal dari besi yang panas yang menempel ke kulit mereka. Lalu kemudian dijelaskan dalam lanjutannya, fa ammal ladzina ala suratil qiradati fal qattatu minan nas ay annama. Yang pertama tadi, orang yang rupanya seperti kera itu adalah orang yang suka memfitnah orang lain. Orang yang suka memfitnah atau mengadu domba orang lain. Lalu yang kedua, wa ammal ladzina ala suratil khanaziri fa ahlus suhti wal harami wal muks. Adapun orang yang bentuknya seperti babi adalah orang yang suka mengambil harta dengan cara yang haram. Mau namanya mencuri, korupsi, atau apa istilahnya Spanyol, separuh nyolong, atau apapun bentuknya, pokoknya mengambil harta dengan cara yang haram. Kemudian yang ketiga, wa ammal munakkasuna ru'usuhum wa arjuluhum. Adapun yang posisi kepala dan kakinya terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, fa akalatur riba. Orang-orang yang mengkonsumsi, orang yang berinteraksi dengan riba. Lalu yang keempat, saya persingkat karena waktunya, langsung terjemah aja. Adapun yang buta adalah orang-orang yang tidak menegakkan hukum dengan benar. Jadi aparat penegak hukum tetapi tidak menegakkan hukum dengan benar. Yang keenam, adapun yang bisu dan tuli adalah orang-orang yang bangga dengan amal perbuatannya. Membanggakan padahal dia sebetulnya belum layak untuk membanggakan amal-amal tersebut. Kan jadi kadang-kadang kita ini orang karena husnudzon sama kita mengira kita ini orang baik. Padahal belum tentu sebaik itu. Misalnya ketemu di masjid, wah kayak sedangkan itu insya Allah kalau sholat malamnya sudah ya rajin lah. Padahal kalau mau jujur, yang bersangkutan tahu sebetulnya sholat malamnya juga sering terlambat ya. Ya malamnya juga sudah paling cuma 5 menit ya, dari subuh maksudnya. Atau mungkin bahkan kadang-kadang di beberapa waktu malam tidak sholat sama sekali, tapi bangga. Atau amal-amal yang sudah pernah dikerjakan kemudian dipertontonkan. Kemudian yang keenam, adapun yang menggigit lidahnya adalah mereka adalah ulama, dai, mubalik, para tukang kisah yang omongan dengan perbuatannya tidak sesuai. Yang ketujuh, yang dipotong tangan dan kakinya adalah yang menyakiti tetangga. Yang kedelapan, yang disalib di neraka, mereka adalah
orang-orang yang berusaha untuk menjilat penguasa. Yang kesembilan, orang-orang yang lebih jijik, ya, baunya lebih pesing daripada bangkai, orang-orang yang bergelimang dalam syahwat dan menghalangi haknya Allah terhadap fakir miskin. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah orang-orang yang takabur, yang sombong, yang merendahkan orang. Intinya adalah sebenarnya bahwa terlepas dari riwayat ini, bahwa nanti pada hari kiamat masing-masing akan berhadapan dengan Allah sesuai dengan amal yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Ada ayat ke-18, mohon maaf belum masuk ke ayat 19. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi pengingat bagi kita semua, untuk menjadi motivasi, penyemangat untuk melakukan kebaikan, sekaligus juga untuk ngerem, menahan dari melakukan hal-hal yang menyebabkan kita justru semakin mendekat pada ancaman Allah SWT. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada berkenan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.